sih Bapak? 3 tahun nyanyi syuting. Gitu doang. Ngerasain kayak gitu. Iya, tos dulu. Makanya hai teman suara. Jumpa lagi bersama aku Irena dan aku Sania. Kami dari Seterusnya. Hari ini, malam ini ya. Malam ini spesial banget. Kita Spesial lagi guest. kedatangan guest star. Mari kita tepuk tangan. Guys, hari ini kita ditonton sama dia. Iya, for the first time. Katanya tadi sih nggak mau datang, terus tiba-tiba datang. Iya. Wah, Nggak jadi ini. tiba-tiba mecungu gitu dari Tiba-tiba kan langsungnya aduh. Kita main lagi ya tadi ya BTW. Kenapa aku jadi nervous so? Novi apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Wah, set. Aku udah foto sekarang. Sudah Pak? Foto. Oh iya bro. Oke. Kalau ngopi pasti sehat sih. Iya, karena selama pandemi aku isinya cuman Workout. Workout. Oke. Workout at home. ya di mana aja. Oh di mana aja? Iya. Di tempat tidur pun berarti. Wah, iya. Ya kan maksudnya bangun tidur langsung. Langsung. Ya, benar. Iya kan? Iya. Kayak kontenmu kan? Iya. Konten kita berdua. Iya, kalian kan olahraga di mana saja. Udah, jangan bahas kita dulu. Ya udah. Kita bahas Kita Ardana dulu lah. Kita mau kupas tuntas ini. Kupas tuntas. Bagaimana Setuntas-tuntas ya. kita kan istilahnya di sini masih belajar mau merintis sesuatu. Benar. Ya duo gitu. Nah Mbak Novi ini kan udah lama ya, maksudnya yang Berpengalaman. udah lebih berpengalaman daripada kita. Kan kita di sini niatnya mau belajar. Jadi belajar pada Ini. yang salah. Jadi dari nol tuh gimana gitu loh, maksudnya biar Ceritakan sejarahnya gitu ya. Sejarah. Sejarah bermusik atau masa kecil dari kecil sampai sekarang ini ya bisa sampai saat Sebenarnya aku dulu tuh nyanyi tuh hobi aja. Jadi waktu kecil tuh kalau nonton iklan apa nonton sinetron kan ada soundtracknya gitu kan. Oh, iya. Yang aku tonton, yang aku dengerin itu soundtracknya. Jadi tiba-tiba pernikahan dini ya tapi iya kan? ya Tahu tahu lagunya kan tahu iya nikahan dini. ya kayak gitu. Terus ya tersanjung ya ya Kak, kayak ya. gitu-gitu. Tapi terus yang ditonton bukan sinetron ya. Cuma dulu tuh suka dengerin terus tiba-tiba nyanyi-nyanyi. Terus dulu pas ketahuan suka nyanyi, alhamdulillah orang tua aku tuh support. Oh support ya. Jadi langsung dicari guru vokal. Oh iya. Iya guru vokal. Oke. Aku waktu itu masuk Umur berapa? itu masih kelas 3 bukan umur 3 tahun. 3 tahun. Wah. 3 tahun dicariin guru vokal, terus kan dites. Ya. Nyanyi lah aku lagunya Jamrut. Jamrut yang Sorte. 3 tahun nyanyi syuting. Karena dulu dengerinnya Jamrut. Oh. Aku suka banget sama Jamrut, terus sama guru vokal shock kan. Orang guru vokal punya anak nyanyi lagunya Surti. Ya kan barbar nih gede. Iya juga sih. Iya juga sih. Terus ditolak pada waktu itu. Ditolaknya bukan karena aku nyanyiin Jamrut, tapi karena belum bisa baca. Oh. baca Belum bisa baca. Baca ini. Baca tulis. Baca tulis? Iya. Jadi belum bisa mengeja kan susah ya, mungkin nanti dikasih lagu apa nggak bisa. oh gitu Lah, ya udah nunggu aja dulu sampai bisa baca. Oke, ya sudah. Ya saat itu aku motivasi belajar membacanya muncul hanya demi nyanyi. Jadi kebalik toh. Ya udah nyanyi les nyanyi SD itu ikut lomba-lomba nyanyi karena pada zaman dulu lomba nyanyi itu bergengsi. Iya. Zaman dulu ya. Ini solo vokal. Iya, Vokal iya tunggal. benar. Di Kudus sekarang gitu. Iya, Iya sama. kan? Zaman-zaman aku SD itu bergengsi banget pokoknya lah. Ya udah ikut-ikut lomba SD. SMP aku ngeband. Iya. SMP mulai ngeband. Mulai pegang gitar sendiri. Dan nyanyi juga atau gitar aja? Nah, itu menarik. Dulu aku sambil nyanyi. Cuman aku pernah tergabung dalam band SMP itu. SMP punya band, aku main drum. Oh.
sempat di drummer, terus sempat jadi gitaris juga. Tapi yang namanya passionnya nyanyi kan Iya, kembali lagi pasti. kembali lagi ke passion. Ya udah, SMA aku mulai cari uang. Ya, ngamen. Ngamen dari kafe ke kafe, main 3 jam dibayar 100.000, Iya. potong 20.000, Makan. enggak dimakan sama yang punya kafe itu. Bukan yang punya kafe, sama personilku sendiri. Oh iya, betul sendiri. Karena aku masih kecil, masih gampang dibohongi ya, nggak apa-apa itu Oh, buat, iya. buat pelajaran. Pelajaran, pengalaman ya. Ya, pengalaman semua sih. Betul, 80.000, 100.000, 150 sampai kemarin. 3 jam itu paling berapa lagu ya? Iya. Kalau aku reguler tuh ya lumayan banyak sih. Lumayan Banyak banget itu. lumayan banyak dan capek ya. Capek. Kita Nyanyi mesti- terus ya. Kita mesti tahu juga lagu-lagu yang belum terima request. belum lagi ada yang request kagak nyawa ya. Iya ya. Kan ada kayak gitu gitu. Terus ya udahlah sampai di harga paling tinggi tuh aku reguler aku terima 300.000. 300.000. Udah habis itu ya lagi nyanyi nih, lagi reguleran tuh ada orang ngambil videoku, merekam terus dicolokin ke audionya. Jadi dia pakai flash disk masukin ke mixer, terus dia upload di YouTube. Terus tiba-tiba ya udah tiba-tiba booming. Udah benci untuk mencinta. Oh iya, kayaknya aku inget deh. Aku juga pertama kali nonton tapi kan YouTube. Sampai masuk live today juga bingung juga. Ada apa ini? Tiba-tiba gempar. Iya, tiba-tiba begini. Itu sebuah perjalanan Wow, ya yang tidak sengaja sebenarnya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya begini begitu mungkin aku nggak punya kiat-kiat khusus ya. Iya. Tapi yang jadi prinsipku adalah kalau kamu punya passion, lakuin passion itu. Kalau kamu punya bakat, lakuin bakat itu. Karena passion, bakat itu nggak bisa dibeli. Benar. Jadi ada tempatnya kita cari duit, ada tempatnya kita juga ngejalanin passion. Bagus lagi kalau kamu misalnya beruntung jalanin passion itu bisa jadi profesi. Iya. Dan menghasilkan udah happy dapat duit. Yoi. Aku ada cerita menarik. Dulu waktu SMP, aku tuh kan banyak minta izin sama sekolah karena aku nyanyi. Itu nggak didukung sama kepala sekolah. Terus beliau bilang, Novi, kamu jadi musisi. Iya Pak. Wah, kamu nggak akan jadi apa-apa. Kalian setuju nggak dengan statement beliau? Enggak sih. Enggak. Aku juga sama waktu aku SMA juga kayak pernah ngalamin yang sama. Waktu orang tua ambil rapot gitu kan berarti apa ya? Kayak wali kelas gitu. Pak, tolong pimpinan anaknya dikurangin gitu. Ya mana mau gitu, orang itu kan juga menunjang nilaiku juga sebenarnya kalau di otak kanan otak kiri kan. Iya dong. Enggak. Iya, bener. Kita kalau otak kiri doang yang berat, gini jalannya. Gimana sih Bapak? Kanan kiri tuh harus seimbang. Harus seimbang. Bener. Berat di kiri doang gini. Kamu ada cerita nggak kayak gitu juga nggak? Gimana ya? Papa musisi, mama juga sebenarnya senang, tapi satu sisi juga memandang sebelah mata. Oh iya, orang zaman dulu old school lah. Iya benar. Gimana mau maju gitu loh. Terus Pokoknya intinya biasanya tuh mindsetnya emang bisa nyari uang pakai dari musik atau gimana bertahan hidup istilahnya ya. Iya, kayak gitu. Orang zaman dulu kan aku lihat kok lebih kayak realistis aja. Tapi sebenarnya ya sambil bisa sih. Nah, makanya kan Iya, aku bilang kan ada tempat untuk kita cari duit, Iya. ada tempat untuk kita mencari passion. Passion. Bagus Itu passion lagi. kan susah gitu loh Mak. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Maksudnya kalau dibatasin gitu kan, loh kita sama aja nggak bersyukur. Bener. Sombong dong. Sombong. Nyembah duit. Nyembah duit. Nah, benar. Pertentangan kayak gitu aku juga alamin sih waktu aku SMA. Jadi keluarga dari papaku itu musisi, semua pure kita musisi sejati sih. Ya penikmat Kalau- juga iya. ya. Kalau dari keluarga mama juga mereka menikmati musik, tapi waktu itu agak tidak mendukung. Iya. Tapi aku tetap pede, aku Buktiin lah. passionnya di sini gitu loh. Ya sorry gitu kalau bertentangan atau gimana, aku tetap dengan passionku. Do what you love ya. Betul, do what you want and Do what you love. Soalnya itu kan apa ya, itu tuh anugerah Tuhan gitu loh ininya. Passion itu kan kita kalau kan ada
ada, aku juga punya teman-teman juga, maksudnya yang di rumah tuh rebahan aja gitu ya, nggak punya sesuatu yang dia tuh idam-idamkan kayak aku pengen jadi ini tuh kan kita punya keahlian tuh kan kayak giving gitu ya. Kalau nggak dikembangin tuh kayak Contoh misalnya seperti yang aku tunjukin kemarin apa hari ini ya. Jadi aku punya temen, anak itu masih kecil, belum sekolah. oh suka bikin Dia TikTok seneng ceritanya. main TikTok. Terus mamanya tuh gini, ada kan anak, aduh jangan main-main sosmed atau nggak boleh main-main TikTok kayak begitu, buat apa dance atau musik apa gitu. Dia mamanya keren. ini ya ngeliat anaknya, loh anakku nih kok ternyata luas ya, jogetnya Iya, luas. dilesin Akhirnya kok ternyata. dilesin. Luar biasa tuh. Nah aku acungin jempol tuh mama-mama orang tua yang kayak gitu, ngelihat bakat anak dari kecil diarahkan, didukung. Ya, karena kita kan suatu saat nanti kita nggak ngerti bakatnya itu akan jadi apa. Iya. Ya kan kalau semua tolok ukurnya duit, ya sorry, bukan masalah gimana. Semua tuh nggak bisa diukur pakai duit. Kalau misalnya bakatnya itu tidak bisa menghasilkan uang, kan bakat itu tuh, passion itu tuh bisa jadi obatnya dia. Iya, Jadi kayak healing. Iya, healing. Makanya kenapa ada konsep music for healing? Iya. Kalau manggung music for healing itu karena berawal dari aku depresi, lalu aku sembuh karena passionku yaitu nyanyi. Jadi kalian bisa bayangkan betapa sekarang kalau orang punya banyak duit nih, dia punya wah pokoknya suka dia duitnya Apapun yang kamu mau bisa dibeli, apapun dia bisa beli. Tapi ketika dia stres nggak bahagia, yang Iya. bisa nyembuhin dia tuh passionnya. Iya, Ya kan? benar. Misalnya dia passionnya apa? Nembak misalnya. Nembak. Passionnya apa? Olahraga. Passionnya apa? Ngeband ya waktu dia. Itu bisa nyembuhin dia. Dia nggak bisa nemuin kebahagiaan Dari uang. Itu yang jadi yang selama ini aku perjuangkan juga karena memang waktu SMP wah gila ditentangnya sama sekolah mati-matian padahal nilainya Biasa aja, yang nggak yang ya 20, 10 gitu ya. iya. Enggak. tidak semuanya itu Ferguson. Jadi intinya kan kayak mau kita punya passion apapun yang berbeda-beda, tapi kalau kita memperjuangkan sendiri tanpa support dari lingkungan itu kan juga sebenarnya ngefek banget ya. Betul, yang tadinya bisa 100 mungkin kita cuma dapat 80. Iya. Yang tadinya kita percaya diri mungkin kita jadi minder. Yang padahal sebenarnya kita punya skill yang bagus tapi kita malu karena kita nggak percaya diri, nggak ada Iya, dukungan. nggak ada dukungan. Ya kan? Aku ngerasain kayak gitu. Iya, Makanya dia bilang be yourself, ayo keluarin yang ada di dalam. Karena dulu aku pingin keluarin tapi tertahan. Jadinya insecure. jadinya Tahu banget sih aku. emang. Jadi problematika orang-orang insecure itu sebenarnya karena dia banyak banyak tidak didukung sama orang yang bukan banyak yang tidak mendukung ya, tapi justru mungkin yang tidak mendukung itu hanya satu atau dua, tapi justru orang terdekatnya. Iya. Dan itu ngefek Itu banget ngefek. emosionalnya tuh. Bener. Makanya aku seneng sih ada Skurusuni, banyak band-band baru yang masih muda-muda yang pada suka nyanyi, pada suka bermusik tuh kayak rasanya pengen Ayo terus support ya. betul, karena menghasilkan uang itu rasanya akan beda ketika kita menghasilkan sebuah karya. Karya. Bener banget. Setuju. Aku aja ngerasain punya karya tuh kayak Udah kayak wah. bangga. Aku bangga. Untuk dirimu sendiri. Walaupun itu tidak untuk komersial ya, maksudnya Iya. bukan untuk dijual atau apa, tapi kayak aku punya Aku punya masterpiece sesuatu. dari kayak gitu deh. Apa yang kamu di kepalamu tuh kamu tuangkan. Dan itu didengar orang banyak. Itu tuh kayak itu kalau kita dapat uang tuh cuman, kalau aku pribadi mikirnya itu banyak hanya bonus gitu. Ya benar. Bonus. Ya musik kita kan bukan punya bakat. Iya. Kalau mau banyak viewersnya, Iya. lari-lari aja keliling Viral. viral, hilang akal demi viral. Gampang. Tapi kalau berkarya sesuai apa yang kita pengenin, nggak disetir sama siapapun itu Berharga. Iya. Lebih Pride. Pride-nya lebih. pride-nya lebih. Bukan sun pride ya, pisang gitu. Iya, itu. Oh, ini jokes ya tadi barusan. Pandemi ini kan agak sulit. Musisi itu kan Iya. apalagi kita ya. Kalau kita kan LDR, bayangin terus aku di Semarang. Kadang harus bahas sesuatu tuh lewat WhatsApp. Ya istilahnya yang produksi musik gitu loh. Kalau Mbak Novi sendiri gimana Iya. selama ini? Kalau aku selama pandemi ini memang jatuhnya jauh lebih produktif sebenarnya. Ya, karena lebih banyak waktu. Betul, karena kalau yang kemarin-kemarin kan off air banyak, jadinya malah
nggak begitu produktif dalam hal karya. Uangnya sih banyak uang karya kan, uangnya banyak. Cuman ketika pandemi ini yang aku ini banget adalah ketika kita kepepet itu malah jadi kreatif sebenarnya. Setuju sih. Jadi kayak kemarin aku bikin video yang terakhir kan aku keluarin single menikahi kurang lebih. Iya. Nah itu malah jadi kreatif karena aku tidak memungkinkan untuk menggunakan model gitu. Karena pada awalnya kan aku pengennya banyak orang ya kan. Karena lagunya tentang berdamai dengan diri sendiri dan aku konsepnya pengen orang-orang menulis tentang insecurities itu apa. Kayak gitu loh. Yang melibatkan orang banyak melibatkan orang banyak. Tadinya pengen gitu. Tapi karena kepepet karena ada si Covid lagi world tour kan. World tour. Jadinya akhirnya ya udahlah gimana kalau aku dan diriku sendiri aja yang menjadi model karena berdamai dengan diriku sendiri kan ceritanya. Nah itu satu, menjadi lebih kreatif. Yang kedua, kita jadi dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Ya setuju sih. Yang tadinya aku hanya menggantungkan hidupku dalam musik, ya walaupun sampai sekarang kan passive income tetap jalan karena kita punya karya. Kita bisa dapat duit dari situ. Cuman aku jadi mikir, ini nggak mungkin nih, kita nggak bisa ngira-ngira pandemi ini sampai kapan. Akhirnya ya aku jadi sama teman-teman melakukan kegiatan yang kalau dari segi bisnisnya aku jadi buka usaha gitu. Aku mulai jalan kulit misalnya atau makanan buat belajar ya kan, karena menurut buatku musik itu jadi passionku, duitnya bonus. Aku tetap harus ada sesuatu yang aku jalanin buat cari uang itu tadi, karena musikku idealis. Tapi kalau untuk yang ngikutin pasar ya aku akan nggak naruh itu di musik gitu, aku kan cari lain-lain gitu. Terus yang ketiga, aku jadi lebih aware sama orang-orang yang lebih struggle daripada aku. Jadi kayak ngelakuin bukan donasi saya, cuma kayak lebih aku menyediakan wadah untuk teman-teman yang mau berkarya secara gratis, Charity ya apapun itulah, karena aku tuh tahu dan orang-orang tuh pasti stres dari pandemi ini. Stresnya aku nggak seberapa mungkin sama orang-orang ini, makanya terus aku bergabung sama ada namanya Unala itu LSM yang bergerak untuk perempuan dan remaja, semuanya, cuman yang aku lihat mereka bagus. Terus aku bergabung sama mereka untuk ngisi kelas terkait tentang mental illness. Ya itu bisa mencakup tentang kekerasan seksual, kekerasan bullying, body shaming, apapun itu. Jadi aku lebih educate orang di waktu senggang untuk biar ketika nanti pandemi ini sudah berakhir, mereka sudah siap muncul dengan mereka sudah siap dengan mindset mereka yang baru, mereka tidak takut menghadapi netizen. Lebih ke situ sih. Jadi pandemi ini menurutku berkahnya luar biasa. Jadi tergantung kita melihatnya kan, mau diambil lihat negatifnya doang dia positif momen ya kan. Kalau positif banget katanya aku dapat banyak gitu sih. Kalau untuk produksi karya aman sih aku aman sama sih kita soalnya juga kayak di zaman yang sudah maju ini malah semakin gampang sih, malah semakin mudah ya kan. Cuman memang ribetnya adalah aku tuh kan orangnya lebih suka ngobrol ketemu langsung, terus kita proses kreatifnya workshopnya langsung gitu. Kesusahannya cuman ngobrol aja langsung di situ aja sih, cuman harus nelpon ribet ya. Ribetnya di situ, tapi berani adaptasi. Iya, kita harus berani adaptasi. Benar. Ngomong apa Mas kameramen? Closing. Oke, udah nih, cukup. Ayo aja. Gitu doang. Jadi gimana? Jadi Seteru Sunyi adalah band duo yang cantik, imut, unyu gemes. Filosofinya tahu nggak? Tar dulu. Apa melawan kesunyian. Iya. Itu kan melawan. Berseteru kan melawan. Teman suara tahu nggak? Penikmat musik kita. Nah, kenapa kok suara gitu? Iya, teman suara karena itu lawannya suara. Iya, kita mengajak teman suara tuh untuk bersuara sama kita, bernyanyi bareng gitu. Melawan kesunyian dengan tetap bersuara, bernyanyi bersama-sama gitu. Keren banget.
Jadi udah berapa lama seterusnya ini terbentuk? Wah ya. Sejak tahun 2020. Baru bikin, baru terbentuk udah langsung keluarin single. Yes. Oh sekarang udah 2 single ya? 2 single. Aku udah denger yang dua-duanya udah denger, yang kemarin terakhir yang itu juga udah denger. Terus wow. Terus bayangkan first impressionnya. Ya. Kasih mic nih. Boleh nggak ini ngomong jujur? Boleh. Boleh. Gak tau sih ntar. Aduh. Ntar kalau sampai nggak ada berarti ya pokoknya Diperhalus. ini Kan lagu ada tim editornya nanti ya. ngecil gitu loh. Kecil. Jadi bikin kalau denger yang tadinya sepandang langsung jadi relax. Imajinasinya kemana-mana ya. Iya. Itu dia. Ya kan orang-orang kan lagu tuh sebenarnya kan kayak gitu kan. Iya. Diciptakan untuk orang-orang biar punya imajinasi sendiri. Iya. Kayak kalau misalnya lagu cinta belum tentu cinta sama pacar gitu. Iya. Dia bisa cinta sama orang tua. Dan kalau ini ya chill, relax, enak. Iya bukan tenang sih tapi Adem juga ya. adem karena suaranya Iren adem. Terus bahasa saya juga bikin Kena gitu kayaknya. iya Tinju. gitu sih. Aku mau tanya apa? It's ciptain yang ciptain siapa? Ini kita akan kembali ya kebalik ini. Gimana ini? It's You yang bikin musik director kami namanya Pangeran loh. Pangeran Gending. Oh namanya Pangeran Pangeran Jaya Gending. Pangeran Jaya Gending. Oh iya. Aku juga sih, aku Pangeran Rembol. Oke. Untuk teman-teman suara yang mau undang seterusnya untuk perform di acara kamu bisa banget tinggal kontak di link seterusnya. Iya, yang ada di Instagram kita @seterusnya official dan jangan lupa Subscribe. YouTube channel kita dan ikuti kegiatan kami di @seterusnya official. Sampai jumpa.